Ya, 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart Listeners dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Syariah. Dan tentunya program ini pun akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Nah, di edisi pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Semoga puasa kita untuk hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sambil melengkapi aktivitas Anda di pagi hari ini dalam program Smart Syariah, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan haji. Untuk itu di studio Smart FM sudah hadir narasumber utama saya ada Kang Irfan Syauqi. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daryl. Selamat pagi juga Kang Irfan. Ya, kita akan berbincang tidak hanya berdua, tetapi kali ini kita menghadirkan narasumber tamu kami yang akan membahas tentang pengelolaan keuangan haji. Di studio Smart FM sudah hadir mewakili Komisaris BRI Syariah, dan beliau pun memang seorang saksofon yang sudah tidak asing lagi dengan banyak lagu-lagu yang bernuansa religi diciptakan oleh beliau. Ada Pak Anggito Abimanyu. Selamat pagi Pak Anggito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Daryl. Terima kasih. Ini saya baru kali ini melihat sosok aslinya loh Pak. Biasanya palsu aja. Biasanya hanya lagu dan karyanya yang saya lihat dan saya dengar ya. Baik, kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan haji. Nah, untuk itu kami ajak Anda untuk berinteraksi di line telepon nanti di segmen kedua di 021 398 33888. Nah, sekilas mungkin saya akan sedikit memberikan profilitas bahwa di Juni 2012 Pak Anggito ini diangkat menjadi pejabat Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama dan dianggap memiliki integritas untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umroh yang selama ini menjadi perhatian dari KPK. Nah, terpilihnya beliau ini tidak biasa karena Kementerian Agama selama ini cenderung mengisi posisi dirjennya dengan pejabat karir. Nah, ini pun akan menjadi awal perbincangan kita tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi mungkin pertama saya mau ke Kang Irfan. Kang Irfan, pengelolaan keuangan haji, apa yang bisa kita elaborasi di segmen pertama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sengaja pagi ini kita angkat tema ini karena kita tahu bahwa potensi keuangan haji yang kita miliki itu sangat luar biasa ya. Dan jemaah haji Indonesia ini kan jemaah yang paling banyak begitu. Nah, belum lagi ditambah kalau dengan dana umroh dan sebagainya. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi dana haji yang kita miliki ini untuk sebesar-besarnya bagi kemanfaatan ekonomi kita begitu. Nah, jadi oleh karena itu dalam kesempatan pagi ini sengaja kita hadirkan Pak Anggito Abimanyu ya sebagai tokoh utama lah di balik ya lahirnya undang-undang pengelolaan keuangan haji. Jadi kita alhamdulillah secara regulasi itu kita sudah memiliki undang-undang terkait dengan pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Ya, dan ini adalah undang-undang yang insya Allah akan memperkuat ya posisi dan peran ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi kita. Dan tentu saja dengan dana yang sedemikian besar, kalau tidak salah sudah hampir lebih dari 70 triliun ya Pak Anggito ya. Ya, jadi lebih dari 70 triliun uang haji ini kan sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Ini yang kalau bisa kita optimalkan tentu akan memberikan multiplier efek yang sangat besar. Beberapa negara, misalnya ambil contoh Malaysia, itu kan mereka juga termasuk negara yang sangat aktif di dalam memanfaatkan dana hajinya. Bahkan lembaga tabung haji itu boleh dikatakan lembaga keuangan syariah pertama di dunia karena didirikan tahun 69, di mana fokusnya adalah untuk mengoptimalkan potensi dana haji yang mereka miliki. Dan Malaysia itu kan kecil sebenarnya, tapi ketika itu dikelola dengan baik, ya saya membaca laporan tahunan yang tahun lalu itu asetnya sudah sekitar 40 miliar ringgit, jadi lebih dari 120 triliun ya. Jadi itu yang mereka miliki. Nah, tentu saja kalau Malaysia yang kecil saja bisa, saya yakin kalau Indonesia yang lebih besar ya, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia, bahkan jumlah jemaah hajinya mungkin 7 atau 8 kali lipat Malaysia ya. Kalau Malaysia kan hanya 20 ribuan, kita mungkin hampir 200 ya, 170-an. Nah, ini tentu ketika ini bisa kita optimalkan, maka ini akan memberikan efek yang lebih besar dan ini potensinya real. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan ini. Nah, selama ini kan pemanfaatannya baru antara lain ya untuk kepentingan negara dibuatkan sukuk ya, untuk sukuk dari dana haji, kemudian juga sebagian penempatan sisanya di bank begitu. Nah, placementnya di bank. Nah, sekarang bagaimana caranya kita Indonesia ini memanfaatkan potensi yang besar ini ya, kemudian
dilakukan upaya-upaya strategis ya, sehingga dana haji ini kemudian memiliki multiplier efek yang lebih besar. Dan apalagi di dalam undang-undang juga itu ada amanat untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ini nantinya akan menjadi ujung tombak di dalam pengelolaan dana haji ini. Nah, jadi oleh karena itu sengaja kita hadirkan langsung suhunya begitu ya untuk berbicara tentang masalah ini, karena nanti beliau yang akan banyak mengelaborasi terkait dengan bagaimana kita ke depan memanfaatkan keuangan haji kita, termasuk bagaimana mengoptimalkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji yang nantinya ini akan menjadi ujung tombak yang akan menentukan berhasil tidaknya pengelolaan haji ya, efektif tidaknya pemanfaatan ini untuk kepentingan kita semua. Begitu. Nanti kita lihat dari sisi undang-undangnya seperti apa Pak Anggito ya. Tapi sebelumnya ini tadi saya sempat membahas bahwa Bapak ini identik dengan musik ya Pak. Hobinya bermusik ya. Ya. Termasuk apa? Menuliskan lirik, aransemen atau bagaimana? Lirik, lagu dan aransemen. Oh, semua all in one pokoknya ya. Ini ekonomi yang multi talent. Betul sekali, ini multi talented. Nah Pak, kami akan putarkan satu lagu. Ini kebetulan karya dari Pak Anggito sendiri dan ini bekerja sama dengan Senada pastinya. Saya putarkan untuk Anda Arafah, tentunya di Smart Syariah. Ya, 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Baik, seperti itu kami lanjutkan kembali program Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syokibek dan juga Pak Anggito Abimanyu selaku komisaris dari BRI Syariah. Nah, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ini secara streaming, Anda bisa coba buka di www.radiosmartfm.com dan ini pun kami coba nanti upload di salingsapa.com. Jadi Anda bisa melihat secara keseluruhan bagaimana proses dari perbincangan dalam program Smart Syariah. Tema kita hari ini adalah pengelolaan keuangan haji. Pak Anggito, sebelum saya bahas secara total tentang pengelolaan keuangan haji ini, itu lagu berjudul Arafah Menggelora. Ini karya Bapak sendiri? Iya. Oke. Berapa lama Pak Anggito Anda menuliskan liriknya sampai finishingnya? Setahun ya. Setahun? 1 tahun ya. Saya tulis pertama kali di Mekah. Kemudian selesai setelah saya berhenti jadi dirjen haji. Saya punya 3 lagu yang semua bisa diunduh di YouTube sekarang. Dan ada videonya sebetulnya. Itu ada satu mengenai Raudhah, sujud di Raudhah, itu cerita mengenai Madinah dan Masjid Nabawi. Yang kedua Arafah yang Menggelora ini. Yang ketiga adalah talbiyah di Ka'bah. Oke. Jadi luar biasa. Ya. Ini hit single ya berarti ya? Ya. Hanya 3 lagu ya? Atau baru 3 lagu? Maunya banyak tapi Maunya tidak banyak. mudah buat liriknya. Liriknya itu apa ya, muncul begitu saja. Dan saya bisa menulis karena situasi gitu. Saya tulis di Mekah, kemudian saya bolak-balik nggak ketemu akhirnya 2014 itu ketemu, dan lalu saya kolaborasi dengan teman-teman Senada, dan terakhir saya mix dan dengan teman-teman ISQ saya buat DVD-nya. Sekarang bisa diunduh di YouTube. Ini berarti sisi lain dari seorang Pak Anggito Abimanyu ya? Ini pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Oke, baik. Pak, kita kembali ke tema Pak, pengelolaan keuangan haji. Nah, mungkin sebelum kita bahas secara keseluruhan, karena ini kan menyangkut tentang undang-undang juga ya Kang Irfan. Iya, betul sekali. Nah, kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia seperti apa Pak sekarang ini? Undang-undang ini menjadi apa ya, milestone lah, menjadi apa namanya, tonggak sejarah. Ya, karena selama ini dan pada waktu saya mengelola ibadah haji 2012-2014, persoalan pokoknya itu adalah mengenai pengelolaan keuangan haji. Pertama karena jumlahnya banyak, besar, 75 triliun sekarang standingnya, SDM-nya juga tidak memadai. Kemudian pengelolaannya oleh pegawai negeri sipil yang sangat rigid ya di dalam apa namanya governance-nya, tata kelolanya dan sebagainya, sehingga menimbulkan masalah-masalah ekses yang sekarang ini kita bisa lihat, baik itu dana setoran awalnya maupun dana abadi umat. Nah, pada waktu saya menjadi dirjen itu, salah satu program saya dan Pak Menteri waktu itu adalah menyelesaikan undang-undang ini, dan alhamdulillah ini undang-undang sudah cukup lama sebetulnya dibuat, tapi pada waktu zaman saya dipercepat, dan alhamdulillah pada waktu ujung tugas saya di sana itu selesai gitu. Jadi kemudian tentu sekarang punya waktu 1 tahun sampai dengan bulan Oktober 2015 ini untuk menyelesaikan badannya, kemudian juga regulasinya. Jadi memang waktu itu dikunci 1 tahun saja supaya tidak terlalu lama kan regulasi pelaksanaannya. Dan ya
kalau itu sudah dikelola maka 50% urusan haji ini bisa diserahkan pada ahlinya gitu. Ini kan cukup besar karena tadi seperti Kang Irfan bilang bahwa ini tidak hanya baik buat penyelenggaraan ibadah haji tapi juga baik buat pemanfaatan dana itu untuk kepentingan ekonomi umat dan kepentingan ekonomi secara umum. Oke, Pak Anggito, kalau berbicara mengenai undang-undang sendiri, berarti ada beberapa hal yang masuk dalam kategori penjabarannya. Nah, undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji ini meliputi apa saja, Pak Anggito? Yang paling besar adalah pemisahan ya dana haji. Dulu al-wakilnya itu adalah yang mewakili adalah kementerian, sekarang al-wakilnya adalah atau sahibul malnya itu nantinya adalah BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji, yang akan dipilih dari kelompok profesional gitu. Jadi dia menjadi wakil dari sahibul mal atau wakil dari jamaah haji yang menyetor 25 juta setoran awal itu. Jadi dipisahkan dari urusan yang terkait dengan pejabat negara supaya bisa fleksibel, supaya dikelola secara profesional, amanah, transparan. Dan yang pertama. Yang kedua adalah bahwa undang-undang ini memberikan mandat kepada BPKH untuk melakukan investasi dana haji. Selama ini seperti kata Kang Irfan tadi hanya penempatan di sukuk dan placement di bank, nantinya bisa melakukan investasi syariah, investasi fisik, jadi bisa bangun infrastruktur, bisa membeli obligasinya PLN, atau obligasi jasa marga, dan sebagainya. Bisa menginvestasikan untuk keperluan-keperluan lain, bisa di leverage, bisa ditingkatkan nilainya dari skala 75 bisa mungkin 5 kalinya kalau itu dalam bentuk pinjaman. Jadi BPKH itu kayak investment bank nantinya, investment bank, tapi dia sifatnya multi banking gitu, dia memanfaatkan bank-bank syariah. Jadi yang poin ketiga adalah dia bisa menghidupi bank-bank syariah. Dan dana ini kan dana jangka panjang, relatif murah gitu ya, dan tidak bisa diambil. Jadi dana yang dikunci gitu, dengan sekarang waktu tunggunya 14 tahun, dia bisa memenuhi kebutuhan dana-dana jangka panjang untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Jadi 3 itulah kira-kira fitur yang menonjol. Satu lagi adalah bahwa jamaah nanti bisa melihat, menanyakan saldonya berapa, ya kan, karena diwajibkan untuk membuat virtual account gitu. Sekarang juga sudah bisa, alhamdulillah zaman saya sudah dibuatkan virtual account. Jadi dananya itu katanya jamaah yang membayar setoran awal, dia menunggu itu bisa melihat setiap tahun itu dia bisa menanyakan berapa dana saya di situ berapa. Meskipun dia nggak bisa mengambil, dia hanya sebagai simpanan saja sampai dengan waktu berangkat. Jadi dia tahu berapa sisanya, nilai manfaatnya berapa, berapa bagi hasil yang saya terima berapa. Nah, itu keunggulan yang lain yang selama ini tidak ada. Oke, saya ke Kang Irfan dulu. Kang Irfan, dari 3 poin penting ini di segmen kedua, dilihat dari cara untuk bisa mengoptimalkan potensinya sejauh mana kalau menurut pandangan Kang Irfan? Ya, artinya apa yang disampaikan Pak Anggito ini kan luar biasa ya. Jadi di satu sisi ada institusi yang didesain secara profesional untuk mengelola dana haji, tapi kemudian institusi ini juga tidak sendirian, dia berjamaah dengan bank syariah. Jadi ada efeknya juga terhadap peningkatan aset bank ini syariah. Lain dengan tabung haji ya. Nah, betul. Ini yang beda dengan tabung haji. Kalau tabung haji kan betul-betul sendiri. Tabungan, dia tabungan, betul. Ya, tapi kalau ini artinya tidak meninggalkan institusi yang sudah ada. Jadi artinya ini satu kolaborasi yang sangat menarik dan bisa menjadi contoh barangkali pertama di dunia kayaknya ya, model seperti ini. Ya, dan ini menurut saya sih lebih bagus dari tabung haji. Ya, dan saya meyakini itu ya. Nanti mudah-mudahan artinya yang kita lihat di sini adalah langkah awalnya dalam desain sistem ini sudah sangat baik. Tinggal nanti kita berharap pemerintahan sekarang bisa menindaklanjuti dengan pas juga. Ya, misalnya jangan sampai BPKH diisi sama orang yang gak profesional atau mundur dan sebagainya. Nah, jadi ini hal seperti ini yang menurut saya menjadi poin positif ya. Apalagi dengan undang-undang kan kedudukan secara hukumnya itu sangat kuat begitu. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan saja, dan saya optimis kalau ini bisa dilakukan efeknya akan luar biasa. Pak Anggito, saya potong sebentar ke Kang Irfan. Ini sempat menyinggung tentang tabungan haji ya. Apakah tidak akan berbenturan dengan dana kelolaan pengelolaan haji ini sendiri? Karena bentuk sosialisasi kepada masyarakat juga mereka sudah familiar gitu dengan tabungan haji. Bagaimana Pak?
tabung haji Malaysia itu asetnya 120 triliun ya. Nah, kita ini tiba-tiba BPKH akan menerima aset langsung 75 triliun. Dan dalam waktu 5 tahun lagi barangkali akan melebihi jumlah di Malaysia. Gampang aja, sekarang ini waktu tunggu jamaah itu kan 2 juta lebih gitu ya. Kalikan 25 sudah 50 triliun sebetulnya. Gampang aja begitu ya. Apalagi kalau sekarang waktu tunggunya lebih lama itu ya, sehingga kalau nggak salah itu dalam 5-7 tahun lagi 150 triliun itu asetnya. Belum lagi nanti kalau BPKH ini memang betul-betul bisa berfungsi sebagai lembaga investasi gitu, dan bersinergi dengan bank syariah gitu, dia bisa menempatkan dan mendapatkan return yang lebih tinggi daripada penempatan di obligasi sukuk ataupun di deposito dengan sistem mudharabah dan sebagainya gitu. Jadi saya sih optimis returnnya akan lebih tinggi dan asetnya akan cepat menumpuk. Dan satu lagi, BPKH ini lembaga nirlaba ya, jadi tidak boleh mendapatkan bagian dari laba. Dia digaji secara profesional, tapi tidak seperti lembaga-lembaga swasta di mana dia memperoleh laba dan membagi laba itu menjadi tantiem dan sebagainya. Ini nggak bisa. Jadi bukan model perusahaan BUMN juga bukan. Jadi ini uangnya dikembalikan pada jamaah haji, dan nanti harapannya biaya haji itu bisa diefisienkan karena returnnya lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Oke, terakhir sebelum kita break, dari sisi pemerintahan yang sekarang, ini kan seingat saya sekitar eranya Pak SBY ya, berarti ya. Berbenturankah mungkin dari kebijakannya? Udah, karena sudah dikunci di undang-undang. Oh, oke. Dan saya kan juga mengikuti progres yang ada. Alhamdulillah on track itu sesuai dengan jadwal yang karena dimakan di undang-undang, dan kami juga melalui berbagai channel juga meminta pada DPR untuk mengawasi supaya bulan Oktober itu betul-betul sudah berdiri gitu. Dan kalau saya dengar nanti setelah Lebaran ini ada pembentukan pansel, panitia seleksi untuk Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, kayak direksi PUD sama CUD, komisaris gitu akan dibentuk 5 orang untuk yang Badan Pelaksana dan 7 orang untuk Dewan Pengawas. Jadi ada 2 orang dari Dewan Pengawas dari unsur pemerintah. Dan itu akan direkrut dari kalangan profesional, karena di undang-undang disebutkan bahwa dia harus punya 3 ahli. 1 ahli keuangan syariah, yang kedua dia berpengalaman dalam bidang keuangan syariah, yang ketiga dia harus punya pengetahuan masalah perhajian lah gitu. Jadi itu akan mengunci ya, mengunci. Tidak ada kaitannya dengan unsur ormas dan sebagainya. Pokoknya selama dia memiliki 3 syarat tersebut, dan satu lagi dia tidak boleh angkat jabatan kalau untuk Dewan Pelaksana. Jadi betul-betul profesional yang dan full ini time di full situ time, ya. Umurnya 40, Irfan belum 40 ya. Belum. Jadi nggak bisa. Masih jauh ya Kang Irfan ya. Ini masih ABG. Cuma sudah doktor aja. Sudah doktor saja. 40 tahun minimal umurnya. Jadi di atas itu. Jadi kira-kira umur-umur yang memang sudah cukup matang gitu ya. Irfan kan belum matang. Baru dewasa masih masa pertumbuhan berarti ya. Insya Allah sih saya cukup yakin ya, karena saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan di sana. Alhamdulillah progresnya cukup baik. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa sesuai dengan rencana. Oke, Pak Anggito dan Kang Irfan, kita break dulu di segmen ketiga. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan lebih spesifik mengenai pengelolaan keuangan haji. Nah, sementara ini Anda bisa berinteraksi hanya di line telepon kami di 021 398 33888. Smart Syariah segera kembali. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syawkibek, dan juga tamu ngobrol kita pagi hari ini ada Pak Anggito Abimanyu selaku komisaris dari BRI Syariah. Kami masih terus membahas tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraksi, sementara ini kami hanya buka line telepon di 021 398 33888. Jadi Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami bertiga sampai dengan jam 9 pagi hari ini. Baik Pak Anggito, kalau kita melihat tentang undang-undang pengelolaan haji ya di tahun 2014, ini kan dikatakan ada BPKH sendiri. Nah, mungkin dari sisi publikasinya seperti apa Pak? Kewenangan juga, kewajibannya, dan apa yang Smart Listeners atau publik perlu tahu dari undang-undang ini? Ya, sebetulnya BPKH itu badan hukum publik ya, kayak semacam BPJS gitu. Dia adalah lembaga profesional tapi nirlaba. Jadi pengelolaannya kayak perusahaan saja. Ya. Ada direksi atau namanya dewan badan pelaksana. Itu ada, nanti ada tentu ada ketuanya, ada compliance-nya gitu ya. Ada mungkin wakilnya ataupun
direktur operasi dan investasi dan pengelolaan arus kas gitu, itu treasury itu seperti yang perusahaan keuangan pada umumnya. Dan ada badan pelaksana, ada dewan pengawas. Bedanya dewan pengawas ada 5 orang yang nanti diseleksi melalui DPR ya. Kalau yang pelaksana tadi itu langsung oleh eksekutif, tapi ada 2 orang wakil dari Kementerian Agama dan 1 orang dari Kementerian Keuangan. Jadi itu komposisi dari pengurusnya itu ada dewan pengawas dan badan pelaksana. Dan ini lembaga ini langsung di bawah Presiden. Jadi bukan satkernya Kementerian Agama, jadi dia betul-betul terlepas. Meskipun harus melalui kementerian ya, karena regulatornya itu kementerian, tetapan dalam soal pendaftaran, dalam soal kuota ya, dalam soal pelayanan itu kan pembinaan haji itu kan tetap Kementerian Agama. Jadi secara kelembagaan dia langsung di bawah Presiden. Jadi cukup baguslah itu struktur maupun statusnya. Dan komposisi pengurusnya itu juga cukup baik ya, karena itu juga dikunci dia harus punya keahlian di bidang ekonomi keuangan syariah itu. Jadi ini tempat-tempat bagi mereka yang punya keahlian di bidang keuangan syariah ini bisa melamar nantinya ya, itu setelah pansel terbentuk nanti akan melamar gitu. Dan saya kira minatnya cukup banyak ya, karena asetnya cukup besar, mandatnya cukup bagus, dan ini apalagi ini dalam rangka untuk melayani Dayufur Rahman ya, jamaah haji Indonesia, dan ya rewardnya itu ya dunia akhirat lah insyaallah gitu kan. Jadi saya kira saya juga berkampanye pada kawan-kawan yang punya keahlian di bidang itu ya, sayang Kang Irfan si APG jadi yang bisa. Tapi beliau berharap jadi komisaris sebetulnya. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Umurnya masih belum cukup. Saya udah tanya waktu itu, udah ngobrol-ngobrol, ternyata tanya sama bapaknya, Pak Irfan tuh umurnya berapa? Itu masih di bawah 40 Pak. Jadi nggak qualified ya. Oke, belum lah ya, nanti beberapa tahun ke depan ya Kang Irfan. Nah Pak Anggito, kalau kita melihat dari sisi publikasi dan juga tadi kan Bapak sempat mengatakan tentang ada satu kampanye ya. Sejauh mana kira-kira publik bisa mengetahui tentang intensitas atau mungkin juga kapasitas secara full dari undang-undang ini sendiri? Nanti ya, ini masih proses ya. Jadi ini regulasinya, PP-nya masih sedang dibuat, kemudian Perpresnya untuk penunjukan pansel juga sedang. Tapi insya Allah karena sudah ada jadwal di undang-undang, kan tentu pemerintah tidak mau menabrak undang-undang kan, dan akan diawasi oleh DPR gitu. Jadi mudah-mudahan di Oktober sudah terbentuk dari pengurusnya maupun peraturan pelaksananya. Saya kira ini perusahaan yang nanti akan langsung lari gitu, karena tidak butuh modal, tidak butuh likuiditas. Mungkin nggak perlu kantor juga nggak apa-apa, karena langsung dia bisa menggunakan bank syariah yang sudah ada gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing gitu ya, pusing-pusing untuk cari infrastrukturnya gimana, IT-nya juga sudah ada gitu. Jadi dia juga bisa memanfaatkan tadi ya, kerjasama dengan bank-bank syariah maupun lembaga-lembaga lain. Karena ini juga BPKH ini punya kelebihan, dia bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain selama dia adalah institusi keuangan syariah ataupun lembaga syariah gitu. Oke, kita minta komentar dari Kang Irfan dari sisi syariahnya sendiri seperti apa Kang Irfan? Ya, kalau dari sisi syariah ya tentu undang-undang ini sangat luar biasa ya, keberpihakan pada ekonomi syariahnya. Artinya tadi kalaupun penempatan di banknya harus syariah ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi syariah banyak hal yang memang insya Allah sudah syariah. Tinggal nanti isunya kalau menurut saya sih lebih kepada profesionalitas nanti. Artinya dari pengurusnya. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi panduan atau guideline-nya, kalau kita baca tadi undang-undangnya sebenarnya sudah sangat syariah compliant ya. Tinggal tadi bagaimana kemampuan melakukan investasinya, mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang kira-kira akan memberikan return dan sebagainya. Itu yang lebih ke arah sananya. Dan tentu saya berharap juga barangkali Pak Anggito dari Dewan Pengawasnya juga mesti ada yang ahli syariahnya juga harus ya. Harus, itu ya. Wajib itu. Betul, karena nanti akan juga harus dimonitor kan. Karena kadang-kadang dalam proses, apalagi kalau kita bicara investasi, kalau tidak dikawal dari sisi syariah compliance, ini khawatir juga ada
deviasi ya dari ketentuan syariah. Ini menurut saya sangat luar biasa, dan kita jadi semangat gitu ya melihat undang-undang yang saya kira tidak ada celah di dalam undang-undang itu yang tidak syariah. Artinya segala sesuatunya memang basisnya, dan ini diharapkan juga dari sisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini akan punya impact yang besar, termasuk juga mempercepat proses edukasi publik, karena kan ketika dikelola secara syariah juga kan nanti minimal para jamaah haji jadi tahu lah, oh dananya dikelola diinvestasi secara syariah dan sebagainya, kelihatan hasilnya. Dan kelihatan betul, sehingga ini bisa menjadi breakthrough di dalam pengembangan ekonomi syariah, dan boleh jadi akan menjadi lompatan dari sisi penguatan peran keuangan syariah di dalam konteks pembangunan kita gitu. Dan mungkin satu lagi yang saya tambahkan, jadi kan di samping dana setoran awal yang 75 triliun sekarang, mungkin dalam 2-3 tahun lagi sudah 100 triliun. Betul. Yang kedua, ini sudah ada sekitar 2,6 triliun itu untuk dana abadi umat, yang itu luar biasa. Itu untuk CSR-nya lah gitu. Gitu. Kan ada 8 asnaf yang menerima zakat DAU ini. Jadi ini untuk keperluan pendidikan, kesehatan. Jadi ini keperluan sosialnya sudah ada. Jadi nggak usah dipikirkan yang di atas tadi yang 70 triliun itu untuk keperluan investasi, jangka panjang. Sementara kalau dia ada sudah ada 2,5 triliun plus nanti kalau ada efisiensi dalam operasional masuk lagi sebagai kayak semacam margin lah gitu. Betul. Kelebihan ada surplus operasional masuk ke DAU. DAU ini untuk keperluan kemaslahatan itu yang ada disebutkan dalam undang-undangnya dalam 7 asnaf itu. Berarti efek sosial juga akan luar biasa karena dengan dana sebesar itu kan, dan ini akan terus bertambah begitu ya. Itu bisa dibayangkan beasiswa, masalah infrastruktur pendidikan, kesehatan itu kan sangat dahsyat. Keumatan lah. Oke, Pak Anggito, saya coba satu pertanyaan klasik sebenarnya ini. Kan kalau masyarakat awam ini biasanya mereka hanya tahu menabung untuk bisa langsung pergi ke haji ya. Tapi penerapannya seperti apa? Kira-kira agar masyarakat yang di daerah, di pelosok yang mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk berhaji bisa paham gitu tentang pengelolaan keuangan haji agar tidak disalahgunakan atau bagaimana? Ya nanti jamaah kan bisa melihat uangnya berapa di bank-bank syariah di seluruh Indonesia. Jadi kalau dia menyimpan di BRI Syariah atau BSN ataupun Bank Muamalat dan sebagainya kan cabangnya di daerah, dia bisa tanya uang saya berapa. Kan yang penting dia harus tahu uangnya aman dan berapa hasilnya. Selama ini kan tidak tahu jamaah, jadi simpan 25 juta, ketika berangkat dia nambah kurangnya berapa. Tapi sebetulnya uang yang saya simpan ini sudah jadi berapa, kan gitu kan. Kan itu dalam setiap tahun itu ada bagi hasilnya yang menjadi akumulasi dari dana setoran awal. Nah sekarang jamaah yang nunggu 10 tahun lebih gitu ya, itu bisa menanyakan ke banknya itu berapa uangnya. Dan kalau dia batal itu dia mendapatkan uang pokok tadi setoran awal plus bagi hasilnya gitu. Dia bisa mengambil itu, misalnya dia batal berangkat karena nggak jadi, atau mungkin karena ini mohon maaf ya karena yang bersangkutan meninggal ahli warisnya, itu bisa mengambil uangnya itu plus bagi hasilnya. Kalau selama ini nggak bisa. Betul. Kembali cuma 25 juta aja. Apa yang dia simpan dibayar pada waktu awalnya 25 juta, kembali 25 juta juga. Itu sebenarnya keliru itu. Nah sekarang dengan ada sistem virtual account ini, bisa kalau QQ itu, jadi bisa uangnya pada waktu berangkat dia mengetahui, ada setiap tahun dia bisa memantau saldonya berapa. Kalau dia batal karena satu alasan, dia bisa mengambil uangnya plus bagi hasilnya. Jadi sebetulnya bisa menjadi, kalau di Malaysia sudah menjadi instrumen investasi. Betul. Karena kalau orang di Malaysia menyimpan di tabung haji, mungkin dia tidak mengharapkan bisa naik haji karena naik hajinya baru 25 tahun lagi. Betul. Lebih lama Malaysia. 25 tahun Oke, kita break dulu Pak Anggito dan juga Kang Irfan. Nanti kita sambung lagi di segmen yang terakhir, dan silakan kami menggunakan untuk berinteraksi sementara ini hanya di line telepon di 0213983388. Smart Syariah segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir Smart Listener dalam program Smart Syariah yang membahas tentang pengelolaan keuangan haji. Masih bersama dengan Pak Anggito Abimanyu selaku komisaris dari BRI Syariah dan juga Kang Irfan Syaukibek. Nah Kang Irfan, saya minta sedikit komentar Kang Irfan, kalau secara keseluruhan pengelolaan keuangan haji ini dari 3 segmen yang kita sudah bahas ini seperti apa Kang Irfan? Ya, kalau pengelolaan ke depan ya saya kira kan nanti kita juga harus melihat ya bagaimana regulasi turunan. Ya, yang pasti kan di dalam undang-undang sudah ada panduan-panduan tadi, guideline, investasi syariah misalnya, contoh. Ya, sehingga nanti ini kan tentu harus ada rambu-rambu dan harus aman juga secara regulasi, karena aman secara syariah aja tidak cukup. Nah, jadi oleh karena itu sekarang kita menunggu PP-nya dan menunggu aturan-aturan main teknis yang lebih teknis.
Nah, sehingga dengan batasan aturan-aturan itu baru kita bisa melihat bagaimana BPKH ini bekerja nantinya ke depan. Tetapi ide-ide besarnya, ide-ide mengoptimalkan dana yang selama ini lebih banyak menganggur, artinya dana sebesar itu nggak optimal begitu. Gimana supaya lebih itu sebenarnya gagasan besarnya. Nah, gagasan besar itu sudah tertangkap dengan baik di dalam undang-undang ini, ya, melalui BPKH yang nantinya akan dibentuk. Nah, jadi oleh karena itu, kalau ide besar ini sudah bisa ditangkap dan BPKH bisa memfungsikan dirinya dengan baik, ya tentu ini akan luar biasa. Kalau saya sih membayangkan ya ke depan itu akan dahsyat, dan boleh jadi ini akan menjadi semacam dana buffer untuk ekonomi kita juga dalam situasi krisis, tekanan, ya. Itu sangat luar biasa. Apalagi ada sisi sosial tadi. Ya, di sisi sosialnya udah triliunan gitu kan. Gitu. Oke, dari sisi dirian hajinya kita singgung sedikit Pak Anggito. Bagaimana kira-kira Pak Anggito? Ya, jadi di dalam undang-undang disebutkan kementerian itu sebagai regulatornya kan. Jadi regulasi yang akan disusun sekarang itu apakah PP, Perpres sampai nanti peraturan menteri itu adalah domainnya kementerian. Jadi memang saya harapkan kementerian membuka diri untuk mengundang industri. Ini yang dulunya sebelum saya diberi amanah itu sangat tertutup kementerian ini, kurang mengakomodir kepentingan industri. Jadi pada waktu itu saya mulai membuka diri, dan karena saya biasa di Kementerian Keuangan, kita membuat regulasi itu kan harus dengan pelakunya. Ya, betul. Nah, ini saya harapkan sekarang kawan-kawan di kementerian itu membuka diri untuk pelaku, akademisi, kemudian masyarakat ekonomi syariah itu diajak bicara gitu, supaya BPKH ini bisa didukung. Kan BPKH itu nggak bisa sendiri gitu, karena BPKH bukan bank, dia bukan eksekutor langsung, dia menggunakan instrumen lain, apakah itu perbankan syariah ataupun instrumen keuangan syariah yang lain. Dia bisa menggunakan dana reksa misalnya, dia bisa menggunakan Mandiri Sekuritas, dia bisa menggunakan BRI Sekuritas, dia bisa menggunakan perbankan. Umumnya dia bisa menggunakan BUMN yang mengeluarkan instrumen syariah gitu, untuk mengelola portofolio dia. Jadi itu harus diakomodir gitu, karena kalau enggak nanti tidak akan berjalan gitu. Dan harus ada kepastian. Pada waktu undang-undang ini dibentuk, dalam pengertian kami sebagai salah satu inisiatornya itu pengelolaan keuangan, baik itu dana setoran awal maupun pemanfaatannya itu harus menggunakan sistem keuangan syariah. Nah, itu kan harus dibuat dalam regulasi. Jadi fungsi dirjen dan fungsi kementerian masih sangat penting. Dari sisi regulasinya, kita harapkan regulasinya itu regulasi yang mengakomodir kepentingan industri. Itu saja yang saya harapkan. Oke, Kang Irfan, ini waktu kita terbatas, Kang Irfan, karena saya akan mendengarkan satu buah lagu terakhir ya dari Pak Anggito Abimanyu. Nah, mungkin apa yang jadi benang merah perbincangan kita pagi hari ini? Ya, jadi intinya adalah mudah-mudahan lewat undang-undang ini dan lewat BPK yang nantinya akan terbentuk dan pembagian fungsi yang tegas, jelas antara kementerian dan BPKH, ini akan memberikan dampak yang sangat baik, dan mudah-mudahan dana haji yang besar ini bisa lebih kita produktifkan, sehingga dari sisi perekonomian kalau udah 75 triliun, 150 triliun itu efeknya itu revolving efeknya itu akan sangat dahsyat. Ini yang menurut saya menjadi satu kunci, dan kita berharap proses ke depan nih, pertama ada keterbukaan, transparansi dari sisi proses rekrutmen tadi. Ya, kita juga publik harus diinformasikan dengan jelas, jangan sampai panselnya nanti yang dibentuk kerjanya diem-diem gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan mudah-mudahan ya ini sesuai dengan harapan dan aspirasi kita. Kalau saya sih sangat optimis ini efeknya akan luar biasa. Oke, terakhir Pak Anggito. Ya, ini adalah tonggak kebangkitan ekonomi syariah ya. Dan saya harapkan regulator-regulator lain mengikuti. Karena saya kira sekarang ini mungkin baru dana haji yang secara nyata-nyata itu berpihak, betul, 100% syariahnya. Ya, itu diregulasi gitu. Bahkan nanti dalam undang-undang yang berikutnya atau ketentuan berikutnya, bahkan haji maupun umroh itu harus wajib sih Pak. Saya harapkan nanti yang zakat, wakaf dan sebagainya itu bahkan produk halal dan sebagainya itu berpihak kepada ekonomi syariah dan berpihak pada perbankan syariah. Dan ini adalah contoh sudah ada. Kalau kita lihat 75 triliun tadi, nanti plus dana di rumah 25 triliun, 2,5 triliun, kemudian dana-dana wakaf, zakat, kemudian dana produk halal itu kalau itu disimpan di keuangan syariah, di perbankan syariah yang halal atau thayyiban, nanti itu akan
besar, sekarang kan terlalu kecil aset dari perbankan syariah maupun keuangan syariah. Oke. Ini juga selain perlu dukungan dari pemerintah, keterlibatan dari kaum muslimin di Indonesia ini sangat perlu ya, Pak Gito ya. Baik Pak Gito, terima kasih waktu Anda Pak Gito. Dan juga Kang Irfan, ini saya kasih hadiah satu lagu dari aransemennya juga Pak Gito juga ya. Iya. Judulnya adalah Talbiyah di Langit Ka'bah. Iya. Oke, dan sekaligus lagu ini menutup perjumpaan kita dalam program Smart Syariah untuk edisi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Saya Dalal Adam. Assalamualaikum, sampai jumpa.